wabarakatuh. Saya Salamita Ayudhya Anzelin dari Prodi S1 Hukum dengan nomor induk mahasiswa 30123015. Di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait tugas setengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai sejarah bahasa Indonesia, tujuan mempelajari bahasa Indonesia, dan peran mahasiswa bagaimana agar bahasa daerah itu tidak punah. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ejaan yang disempurnakan yang sering disebut dengan EYD. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926. Para pemuda masih mempersalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahwa bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia. Kemudian hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia, khususnya di Asia Tenggara, sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga telah didukung dengan adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk perkembangan sejarah bahasa Indonesia dapat disoroti pada zaman Sriwijaya, yang dimana menggunakan bahasa Melayu untuk mempelajari kebudayaan, dan pada saat penyebaran agama-agama Kristen oleh para pendeta dan orang Belanda pada saat masih di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan pesat. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi yang ternyata memiliki eksistensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup seluruh lapisan masyarakat. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah lambang kebanggaan bangsa. Bangsa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas atau jati diri dari orang-orang ataupun penduduk-penduduk Indonesia. Yang ketiga adalah alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Kemudian adalah alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700-an bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bangsa dan negara serta setiap daripada masyarakat Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia telah melalui sejarah yang cukup teramat panjang. Melalui kilas balik sejarah yang telah dipaparkan di atas, dapat dengan jelas diketahui bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang begitu kuat hingga saat ini, karena telah melalui proses yang unik. Berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti menjadi bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu yang pertama, bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan kembali oleh para pemuda pada tahun 1928.
pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Dengan sangat jelas, bahasa Indonesia pertama kali diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir ketiga. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia, secara harfiah bahasa ini menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercemin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia (KBI) pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. Kedua, sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 sejak ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Yang ketiga adalah bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari dua fase yang ada. Hal ini telah dicanangkan dan dilakukannya terbukti dengan adanya Kongres 9 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia khususnya pasal 44 ayat 1 sebagai bahasa internasional. Salah satu bukti adanya tindak lanjut untuk fase ini adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Adapun tujuan mempelajari bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah menghargai dan bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga adalah memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif dalam berbagai tujuan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang keenam adalah menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia sebagai khazanah dan budaya dan intelektual manusia Indonesia. Adapun peran mahasiswa dalam mengembangkan bahasa daerah agar tidak punah, yang pertama, mahasiswa Indonesia harus menjadi pendukung pelestarian bahasa Indonesia. Saat mereka berinteraksi dengan orang dari berbagai macam negara maupun daerah, mereka dapat mempromosikan pentingnya berbicara dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Misalnya, mereka dapat mulai menggunakan bahasa mereka dalam percakapan sehari-hari, dan yang paling penting adalah di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya, yang dimana merupakan tempat di mana komunikasi dalam skala besar dapat terjadi. Dan yang terakhir adalah organisasi kemahasiswaan yang mempromosikan bahasa daerah harus dibentuk di perguruan tinggi. Organisasi-organisasi ini dapat berfungsi sebagai platform bagi mahasiswa untuk berkolaborasi dan memobilisasi upaya dalam melestarikan bahasa mereka. Para mahasiswa dapat membuat program dan acara yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat dalam mempromosikan keberlangsungan bahasa daerah. Kesimpulannya, peran mahasiswa Indonesia dalam melestarikan bahasa daerah menjadi sangat penting di era digital saat ini. Partisipasi mereka begitu penting selaras dengan pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi. Mahasiswa Indonesia harus menjadi pendukung penggunaan bahasa daerah, membuat konten online, berpartisipasi dalam inisiatif pelestarian bahasa, dan mendirikan organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian, mereka dapat memastikan
bahwa warisan budaya mereka tetap hidup di era digital sekaligus melindungi identitas budaya mereka. Mungkin cukup sekian penyampaian materi mengenai sejarah bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, dan peran mahasiswa dalam mengembangkan bahasa daerah agar tidak punah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.